Masa awal mewabahnya virus corona 2020 silam menjadi masa-masa sulit bagi para pengusaha. Banyak usaha yang berguguran akibat pembatasan yang diterapkan. 30 juta UMKM bahkan harus gulung tikar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis. Salah satu yang mendorong kontraksi pertumbuhan ini ialah industri food and beverage yang juga ikut terjun bebas sebelum akhirnya bangkit di tahun berikutnya. Eits, tapi ada loh usaha kuliner yang bisa tetap untung, bahkan sama sekali tidak melakukan PHK di masa pandemi. Kok bisa? Nah, kita bahas yuk dalam Invest Time on Location hari ini. Bunga mawar, bunga melati, santan kelapa, ambil saripati. Niat hati beli roti untuk yang tersayang, kekasih hati. Tapi yang pasti saya bukan cuma mau ngepantun doang nih. Saya beneran kok mau beli roti dan juga kue. Tapi yang pasti saya juga pengen mengintip nih seperti apa sih kiat-kiat sebuah bisnis pastry dan bakery bisa bertahan belasan tahun loh. Bahkan katanya nih selama pandemi tidak mem-PHK karyawan. Wah, kok bisa ya? Nah, untuk mengetahui seperti apa sih lebih dalam dan juga siapa sih sosok di balik ini, kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol. Nah, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol sama Edison Manalu, CEO Harvest Group. Halo Pak Edison, apa kabar Pak? Hai Sa, apa kabar? Horas Pak. Horas, apa kabar? Baik Pak. Iya. Wah mantap banget nih store-nya, bener-bener kayaknya makin banyak ya Pak kalau saya lihat-lihat di mana-mana. Tapi menarik banget loh Pak Edison, sebenarnya kalau kita lihat sebetulnya selama pandemi banyak banget nih toko kue, terus toko roti, banyak yang gulung tikar, bahkan melakukan PHK. Bener. Nah kalau usaha ini gimana sih Pak? Ya, puji Tuhan ya, kita di tengah pandemi itu cukup boleh dibilang kita survive, nggak hanya survive, tapi tumbuh. Jadi kita dibandingkan sebelum pandemi dengan sesudah pandemi itu kita tumbuh double digit. Wow. Gitu. Nah tapi gimana sih Pak bisa cara bangkit dan juga bisa tidak hanya sustain aja udah keren gitu ya Pak di tengah pandemi, gimana bisa tumbuh bahkan tadi pendapatannya double digit? Bener. Jadi saya tuh selalu percaya dengan adanya tim. Pertama, tim yang bagus itu selalu memberikan kreativitas yang tinggi, daya juang semangat yang tinggi, dan juga yang paling penting itu adalah sama-sama punya visi yang boleh dibilang mereka juga self belongingnya ada. Nah itu. Nah yang kita rasakan kenapa kita bisa survive itu pertama kita cukup mumpuni di dalam bidang new product development. Jadi kita ada tim NPD. Terus kemudian kedua kita punya yang namanya struktur atau infrastruktur digital. Jadi kita benar-benar digitalisasi kita kuat saat itu ya sebelum pandemi. Kemudian ketiga itu kita selalu bersifat customer centric. Jadi apapun yang kita buat, yang kita produksi sebenarnya semata-mata itu adalah hasil dari permintaan konsumen. Jadi saya rasa mungkin itu yang membuat kita jauh lebih siap pada saat pandemi itu ada. Gitu. Menarik nih Pak, kalau misalkan tadi soal pendapatannya sampai double digit. Nah itu sebenarnya kue apa sih yang paling dicari oleh customer gitu? Terus inovasi-inovasi apa yang dilakukan selama pandemi sehingga orang tuh tetap beli roti dan kue tuh di sini gitu Pak? Mungkin saya perlu tunjukin satu nih Syah. Sebenarnya ada beberapa yang kita create produk itu. Jadi di cake sendiri itu kan kita tahu pandemi itu kan lebih banyak kalau boleh saya bilang membuat daya beli konsumen itu turun. Kenapa? Banyak PHK. Kemudian orang yang tadinya let's say kelas menengah lah ya, premium atau menengah kayak target customer-nya Harvest itu pasti juga terdampak sebagian. Nah,
cara yang paling bagus adalah bagaimana create produk itu value for money untuk mereka. Value for money. Jadi kepikir bahwa kenapa enggak ya, kalau dulu sebelum pandemi orang mau beli satu kue 300.000 itu satu rasa. Kepikir kita, kenapa enggak kita buat value for money itu satu cake menjadi 4 rasa. Oke, jadi bisa nyobain 4 rasa ya Pak ya? Bisa nyobain 4 rasa tanpa kita drag down brand. Karena bayangin kalau brand terus kita bilang, oh ini kita diskon, kesannya brand kita akan turun. Padahal bukan itu value brand kita. Karena kita menjaga standar, kemudian menjaga brand itu sendiri, terus value for money-nya wujudnya apa? Nah wujudnya itu. Jadi ini kurang lebih cake-nya, nah itu sih kalau saya lihat ada yang 4-in-1 tuh, 4 rasa. Ada 4 rasa, even ada yang kita sampai buat itu 6 rasa. Dan itu penjualannya cukup bagus, itu yang pertama. Kedua, platform digital kita itu sudah cukup ready di tahun 2019. Oke, sebelum pandemi berarti. Sebelum pandemi. Jadi pada waktu itu 2019 bulan Maret saya masih ingat, kita hanya kerjasama eksklusif sama satu online delivery. Ya. Terus saya ngobrol sama teman-teman, ngapain kita membuat limitation for our customer. Jadi semakin banyak platform kemudahan mereka belanja, semakin bagus. Nah kalau misalkan kita lihat nih Pak, store-store yang ada di Harvest ini kan kayaknya brand new. Nah ini sebenarnya apakah salah satu bentuk inovasi atau seperti apa Pak? Ya saya rasa itu. Nah Harvest ini kan didirikan tahun 2004, ya kan? 2004 siapa sih yang bisa beli effort cake di harga yang oke lah, saya ngomongnya middle lah ya. Itu kalau kita ngomongin karyawan mungkin supervisor atau asisten manager yang which is umurnya saat itu mungkin 27 sampai 30. Terus 18 tahun berlalu. Berarti yang loyal ini kan umurnya udah bergeser lah, mungkin 50 tahun ke atas, udah golden age. Yang which is nggak mungkin secara tuntutan itu udah nggak cocok. Makanya 2019 saya adakan survei ke konsumen untuk merefresh brand ini, karena kan generasi milenial muncul, Gen Y, Gen Z, even yang sekarang generasi Alpha. Jadi mau nggak mau kita ngadain tes di semua Harvest, lokasi Harvest. Kita undang, kebetulan komposisi konsumennya Harvest itu 73% itu female. Ya sisanya cowok. Ya dari situlah kemudian kita minta, kalau toko ini mau kita rubah, ambience-nya apa? Mau yang dark atau bright. Kemudian warna-warna yang mereka prefer. Terus kemudian bentuk. Kemudian mau ada dine-in atau enggak. Nah itu kita summarize. Kemudian kita tunjuk satu konsultan, interior designer. Nah jadilah modelnya kayak gini sih. Gitu. Jadi keluar pink, rose gold. Ya kan? Ini berarti hasil survei ya? Hasil survei. Jadi nggak main ujuk-ujuk langsung ganti warna, tapi dilakukan survei juga terhadap customer. Jadi kunci suksesnya sebenarnya adalah anything we plan, anything we implement, itu based on the customer centric. Tanya dulu konsumen, kan kita jualannya buat konsumen. Gitu. Jadi itu kurang lebih kenapa kita coba ganti konsep. Dan sekarang ya cukup diterima. Ukurannya dari mana kan gitu. Dari toko yang belum kita refurbish, yang old look ke new look, itu rata-rata naik 47% salesnya. Berarti jadi, cukup berpengaruh signifikan sangat berpengaruh. Makanya dari situ ya udah kita roll out. Sekarang ini lebih dari 60% udah tampilannya seperti ini. Pak Edison, artinya dengan perubahan-perubahan The Harvest selama ini, kemudian 18 tahun berjalan dan suasananya juga semakin baru, fresh. Tentunya ini kan tidak terlepas dari tangan dingin Anda nih Pak. Nah sebetulnya kan kalau saya cari-cari tahu nih, Pak Edison ini sudah malang melintang di dunia retail F&B lebih dari 22 tahun. Boleh diceritain nggak sih Pak, seperti apa sih lika-liku perjalanan Pak Edison di industri retail dan F&B ini? Jadi memang background saya itu 22 tahun lebih di retail bisnis. Saya terakhir di retail itu saya pernah mimpin di grupnya satu grup besar di retail. Saya CEO di situ, grup CEO. Kemudian saya lompat sampai ke tingkat industri F&B yang paling pelik, yaitu in-flight catering. Jadi itu turning point-nya tuh kenapa memilih? Turning point-nya gini, karena kita biasa di retail itu kan ilmunya inventory management, kemudian bagaimana juga lebih kepada customer
oriented. Terus yang paling hal terpenting di dalam retail itu bagaimana kita menggerakkan tim untuk benar-benar kita bisa serving lebih bagus. Itu lebih banyak di sana, itu di operation lah dengan konsumen. Nah, di sisi F&B di retail itu ada, tapi challenge-nya kita kalau boleh saya bilang rutinitas lah, produksi, ya kan, dikirim, jual, gitu. Tapi di in-flight catering jangan coba-coba sih, karena apa? Di catering itu bayangin ada peraturan bahwa kita harus menyediakan 4 jam sebelum pesawat berangkat kalau ada tambahan penumpang. Nah, tambahan sangat dinamis ya, Pak? sangat dinamis. Dan nggak mungkin tambahan itu satu misalnya makannya Hainan rice chicken, masa satunya dikasih, kan beda, kan nggak mungkin. Bagaimana create dalam waktu yang singkat, ya kan, dan makanannya harus higienis, kemudian kita deliver benar-benar tepat waktu konsumen. Nah, ini tantangannya di sana. Jadi karena itu saya pikir saya harus belajar tuh jadi itu. Nah, saya mimpin CEO di satu company itu yang melayani beberapa penerbangan di North Asia, kemudian di Middle East. Terus barulah saya masuk ke company ini. Nah, tapi ketika Pak Edison masuk atau terjun di industri F&B khususnya pastry and bakery ini, apa sih Pak tantangannya gitu? Apa sih yang membedakan antara ketika Bapak menjalankan running business di in-flight catering dengan di bisnis pastry and bakery? Mungkin yang lebih kelihatan itu adalah animo konsumen. Kalau di in-flight catering itu misalkan makan udah pasti diatur. Biasanya cycle 3 bulan. 3 bulan passenger dapat apa ya terima. Kalau di sini enggak. Karena di sini lebih dinamis dalam hal tuntutan produk, itu satu. Kedua, kompetisi itu lebar banget. Gitu. Kalau mau ngomongin produksi sejenis yang berskala nasional, internasional ada. Tapi orang-orang yang main di IG kan banyak. Di IG produksi sebar, itu juga salah satu kompetisi. Tapi kita sempat ngelihat sebuah tren nih, banyak banget muncul kue-kue kekinian, bahkan para artis tuh kayaknya nggak mau kalah juga. Banyak, bener. Di industri ini. Nah, saat itu gimana sih Pak Edison melihat atau mengatasi kompetisi-kompetisi yang ada begitu Pak? Waktu muncul ya, macam-macam tuh. Tipe cake A, cake B, terus artis-artis segala macam. Buat kita justru kita seneng, karena buat saya gini, kompetisi itu justru lebih memacu kita untuk senantiasa berdaya kreasi. Itu pertama. Kedua, zaman sekarang itu kita sebutnya either competition atau co-opetition. Gitu kan, ada competition itu gabungan lah, kolaborasi sama kompetisi. Nah, kolaborasi kan bukan hanya wujudnya yuk kita bareng kerjasama, enggak juga. Tapi ada juga bahwa kita kolaborasinya dalam hal kita visit mereka, kita ngelihat tren-tren apa sih yang mereka buat, bisa nggak kita absorb untuk kita kita terapkan di company kita. Dan saya justru senang dengan adanya kompetisi itu. Dan ya so far ya baguslah kita survive sampai sekarang gitu. Pak Edison di tengah toko ini yang survive bahkan belasan tahun. Seperti apa sih Anda melihat tren bisnis kue di sepanjang tahun 2022 dan gimana sih nanti di tahun 2023? 2022. Kan ramai itu Pak, ada croffle dan lain-lain. Nah, tren di tahun ini masih kalau cake masih seputar lebih coklat dominan. Terus kemudian coklat dicampur keju. Jadi choco cheese itu dominan. Nah, even kita keluarin kemarin bulan lalu ya, itu choco tiramisu. Jadi paduan coklat, kemudian kopi, sama ada gurihnya cheese di sana. Itu sih penjualannya sih oke banget. Wah, menarik banget ya Pak kalau misalkan kita melihat potensi bisnis pastry and bakery dalam 5 tahun ke depan ini. Saya juga penasaran gimana sih kalau misalkan kita lihat bisnis ini bisa sustain terus tumbuh, profitnya berapa sih? Nah, untuk menjawabnya nanti ya kita ngobrol-ngobrol lagi usai jeda Pak. Kita sambil icip-icip seberapa manis sih kuenya. Jangan kemana-mana, tetap sama kami. Invest Time on Location.